Eh, Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cecilia Sipangkar, perwakilan dari SGD 3 PSSKPNFK Unut. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu faktor risiko dan potensi bencana di wilayah Bali dan Indonesia. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Langsung saja untuk latar belakangnya, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia merupakan tempat titik pertemuan tiga lempeng besar. Yang pertama itu adalah lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Eurasia di bagian utara, lempeng Pasifik di bagian timur. Selain itu, Indonesia juga menjadi jalur cincin api Pasifik atau yang dijuluki Ring of Fire. Dari kondisi tersebut mengakibatkan Indonesia sebagai negara yang rawan akan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB nasional, pada tahun 2018 Indonesia telah mengalami 3.397 bencana, di mana total bencana tersebut memakan korban jiwa sebesar 3.874, baik mereka yang meninggal ataupun mereka yang hilang. Salah satu wilayah Indonesia yang rawan akan bencana itu salah satunya ada Indonesia bagian timur, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang berbasis kemaritiman dengan tempat itu berada di sepanjang garis 135 derajat bujur timur. Untuk provinsinya itu ada Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Lalu, adapun tujuan dari diskusi ini, yang pertama mengetahui bencana secara umum, yang kedua mengetahui potensi bencana di wilayah Indonesia Timur, yang ketiga mengetahui faktor risiko yang dapat menyebabkan bencana di wilayah Indonesia Timur. Untuk manfaatnya sendiri, ada menambah wawasan dan menjadikan eh, diskusi ini sebagai sumber kajian. Langsung saja, untuk bencana yang pertama itu ada gempa bumi. Jadi gempa bumi itu merupakan peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba akibat lempeng tektonik. Untuk jenisnya itu dibagi jadi 5, ada gempa bumi tektonik, runtuhan buatan manusia, vulkanik, dan jatuhan meteor. Kalau gempa bumi tektonik itu disebabkan oleh pelepasan energi elastis yang tersimpan dalam lempeng tektonik dan adanya dinamik yang terjadi pada lapisan mantel bumi. Sedangkan untuk yang vulkanik itu disebabkan oleh kegiatan gunung api itu sendiri, di mana magma yang berada pada kantong di bawah gunung itu mendapatkan tekanan dan melepas energi secara tiba-tiba, sehingga menimbulkan getaran dari tanah. Lalu untuk gempa bumi runtuhan itu gempa bumi lokal yang terjadi apabila ada suatu gua di daerah pertambangan yang runtuh. Lalu gempa bumi jatuhan meteor itu gempa bumi karena jatuhnya meteor dari benda langit ke permukaan bumi. Dan yang terakhir, gempa bumi buatan manusia itu merupakan gempa bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Lalu kejadian gempa bumi yang berada di Indonesia bagian timur itu yang pertama ada di Jayapura, di mana gempa bumi di Jayapura ini mulai terjadi dari tahun 2000 sampai 2014, tercatat 607 kejadian gempa dengan kekuatan 4 sampai dengan 6,5 skala Richter. Lalu yang kedua ada di Maluku, di mana dalam kurun waktu 85 tahun ini sudah tercatat 3.003 kejadian gempa, di mana 31 kejadian tersebut merusak dan menimbulkan korban. Lalu selanjutnya ada tsunami. Jadi tsunami itu faktor resikonya seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa Indonesia itu merupakan titik pertemuan tiga lempeng dunia, yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Untuk kejadian tsunami sendiri di wilayah Indonesia bagian timur itu terdapat 3 kejadian besar yang tinggi gelombangnya itu mencapai 1-5 meter. Yang pertama itu pada tahun 1937 ada di Fakfak, tahun 1979 ada di Biak, tahun 1979 dan 1996 ada di Yapen. Selanjutnya ada gunung meletus. Jadi gunung meletus itu merupakan aktivitas vulkanik yang menyebabkan perubahan tekanan dan suhu, di mana kegiatan tersebut mengakibatkan material di sekitar gunung meleleh. Untuk jenis erupsi pada gunung berapi itu dibagi menjadi 4. Ada tipe Hawaiian
yaitu erupsi kompulsif dan magma basaltik atau mendekati basalt, di mana umumnya itu merupakan semburan lava pijar diikuti dengan lelehan lava secara simultan. Lalu ada tipe Sombolin, yaitu dia hampir sama kayak Hawaiian, tapi semburan lava pijar dari magmanya ini dangkal dan umumnya terjadi pada gunung api yang sering aktif di tepi benua atau tengah benua. Lalu yang ketiga ada tipe Plinian. Tipe Plinian ini merupakan erupsi yang sangat eksplosif dan magma bervikositas tinggi atau magma asam, di mana komposisi magmanya itu bersifat andesitik sampai riolitik. Lalu yang terakhir ada tipe vulkanian, yaitu erupsi magmatis berkomposisi adesit basaltik sampai dengan dasit. Di mana umumnya kalau tipe erupsi ini tuh dia melontarkan bom-bom vulkanik atau bongkahan di sekitar kawah dan sering disertai dengan bom kerak atau permukaan-permukaan yang retak. Salah satu kejadian gunung meletus yang ada di Indonesia wilayah timur itu ada di Halmahera Utara, tepatnya itu Gunung Api Dukono. Jadi Gunung Api Dukono ini mulai beraktivitas pada tahun 1600 dan mulai mengeluarkan letusan abu itu pada tahun 2003. Maka semenjak tahun itu dilakukan pemantauan secara visual terhadap aktivitas gunung ini, di mana pemantauan ini dilakukan di pos PGA Dukono di Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara. Lalu selanjutnya ada banjir bandang. Jadi banjir bandang itu merupakan keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Eh, Banjir bandang juga dikatakan adalah banjir yang datang tiba-tiba karena sumbatan air sungai, penebangan yang liar yang mengakibatkan rusaknya rumah penduduk dan adanya korban jiwa. Nah, untuk faktor resikonya itu dibedakan jadi dua, ada faktor alam, ada faktor manusia. Untuk faktor alam itu seperti curah hujan yang tinggi atau di atas normal dan adanya pasang naik air laut. Kalau untuk faktor yang ulah manusia itu seperti penebangan liar, pengundulan hutan, dan membuang sampah ke aliran sungai. Salah satu kejadian banjir bandang yang ada di Indonesia bagian timur itu yaitu Maluku, tepatnya di kota Ambon pada tahun 2012 dan 2013, di mana di kota Ambon ini terdapat 5 sungai besar, letaknya itu ada di Batu Gajah, Batu Merah, Hatif Kecil, dan Galala. Lalu yang terakhir ada konflik sosial. Jadi konflik sosial ini merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh manusia sendiri, di mana konflik sosial itu pengertiannya rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi atau kelompok dari konflik kelas sampai dengan pertengahan bahkan peperangan. Untuk penyebab dari konflik sosial itu dibedakan menjadi dua, ada kemajemukan horizontal dan ada kemajemukan vertikal. Kalau horizontal itu jadi kemajemukan yang ada eh, pada struktur masyarakat secara kultural seperti suku bangsa, ras, dan majemuk sosial. Nah, majemuk sosial ini maksudnya adalah adanya perbedaan agama, pekerjaan dan profesi. Sedangkan untuk majemuk vertikal itu adanya perbedaan berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Contoh dari kejadian konflik sosial yang ada di Indonesia bagian timur yang pertama itu ada konflik sosial di Ambon, di mana pada tanggal 19 Januari 1999, tepatnya pada saat Hari Raya Idul Fitri, merupakan titik awal pecahnya konflik sosial di kota Ambon dari perkelahian kecil antara pemuda dari Mardika, atau yang biasa disebut Kristen. Lalu yang kedua terjadi pada tanggal 11 September 2011 yang terjadinya kerusuhan di kota Ambon, tepatnya berada di 3 titik kota Ambon. Antaranya itu ada di tanah tanah lapang kecil, lalu ada di eh, kampus Universitas Kristen Indonesia, lalu ada di daerah Waringin. Setelah itu, ada pun yang kedua yaitu konflik sosial di Papua. Nah, seperti yang kita tahu bahwa di Papua itu terdapat PT Freeport Indonesia, di mana PT ini sudah beroperasi sejak 7 April 1969. Konflik sosial ini dimulai pada tahun
2009, tepatnya pada tanggal 8 Juli, di mana terjadi penembakan terhadap karyawan PT Freeport Indonesia yang menewaskan Drew Nicholas Grab, yaitu warga Australia. Lalu berlanjut pada tanggal 15 Juli 2009, terjadi penembakan anggota BRIMOB di Timika. Setelah itu terjadi pula penembakan pada tanggal 26 Desember 2009, di mana seorang yang bernama Kelly Kwalik ditembak oleh aparat kepolisian. Setelah itu, konflik sejak awal keberadaan PT Freeport Indonesia ini terjadi karena masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pekerjaan ini. Beberapa faktor adanya konflik masyarakat Papua dengan PT Freeport Indonesia itu yang pertama, terganggunya lingkungan hidup, terjadinya pelanggaran HAM, terganggunya kehidupan sosial ekonomi masyarakat, dan faktor kepentingan. Lalu kesimpulan yang dapat kami ambil dari diskusi ini adalah bencana merupakan keadaan atau peristiwa yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat, menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis, dan kerusakan lingkungan. Bencana yang disebabkan oleh alam itu ada seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kekeringan, angin topan, tanah longsor. Sedangkan bencana yang disebabkan oleh manusia itu ada seperti konflik sosial, epidemi, dan wabah penyakit. Lalu saran yang dapat kami anjurkan yaitu, seperti yang kita tahu, mengingat bahwa bencana itu terjadi tidak diketahui waktu pastinya, maka sudah seharusnya kita sebagai manusia perlu bersiap siaga terhadap adanya bencana untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana tersebut dengan mengikuti langkah-langkah penanggulangan bencana. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.